warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa nih yang penasaran sama kisahnya Firaun? Nah, jadi sebelum tahu kisahnya, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu yuk. Siapa sih itu Firaun? Yuk kita kenalan. Firaun itu adalah nama seseorang. Itu adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja di Mesir purbakala. Firaun pada masa Nabi Musa menurut sejarah itu adalah Merlekta. Ia dikenal sebagai seorang raja yang bengis, sampai-sampai namanya itu dilambangkan sebagai lambang kebiadaban dan kesombongan. Nah, kalau teman-teman udah tahu siapa itu Firaun, mari kita saksikan bagaimana sih kisah dari seorang Firaun itu. Dikisahkan, Firaun adalah seorang raja yang menyebarkan pengaruh buruk pada para pengikutnya. Firaun menyebut bahwa dirinya adalah Tuhan. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan kaumnya agar tidak terpengaruh terhadap Firaun. Allah mengutus Nabi Musa untuk menjadi penguasa agar bertindak lurus, politisi agar menjadi baik, dan orang kaya agar menjadi pemilik harta yang baik. Akan tetapi, ajakan Nabi Musa ditolak. Bahkan mereka menuduh Nabi Musa ialah seorang penyihir dan pembohong. Padahal Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah. Di masa itu, masyarakat Mesir sudah beragama, tetapi tidak dengan ketentuan agama Allah. Mereka menuhankan Firaun, dan Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu hari, Firaun mengumpulkan semua menteri di istananya untuk membahas cara memerangi Nabi Musa alaihi salam. Firaun pun berkata, "Umumkan di pelosok negeri bahwa aku akan membangun bangunan setinggi langit. Di puncak itu aku akan memerangi Allah, Tuhan yang Musa." Setelah mendengar perintahnya tersebut, Para menteri itu dan hulu balang menyebar ke pelosok negeri Mesir untuk mengumumkan hal itu. Firaun, tuhannya orang Mesir itu, akan menuju langit untuk memerangi tuhannya Musa. Seorang tukang bangunan ternama bernama Hamam dipanggil menghadap Firaun. Buatlah bangunan yang tinggi secepatnya. Perintah itu segera dilaksanakan. Hamam beserta para pekerja yang lainnya segera mendirikan bangunan yang luar biasa tingginya. Dan ketika bangunan itu selesai, Firaun segera naik ke puncaknya. Lihat dari bawah, bangunan ini tampak seperti menusuk langit. Dari puncak bangunan itu, Firaun akan memerangi Tuhan Musa. Ia memandang sekeliling untuk melihat, cari dan menemukan Tuhan yang dimaksudkan sebagai Tuhannya Musa. Rakyat mulai terpengaruh oleh keberanian Firaun. Mereka mulai percaya bahwa Firaun itu benar-benar Tuhan. Dia berani menentang Tuhannya Musa, sedangkan Tuhannya Musa tidak datang menemui Firaun. Berarti Tuhannya Musa tidak berani untuk melawan Firaun. Hal ini semakin membuatnya sombong bahwa ia adalah Tuhan yang sebenarnya. dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 24 ia berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. Yang artinya, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dari perkataannya ini lalu turunlah firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni lazunnuka ya fir'aun mathbura. Yang artinya, dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa wahai Fir'aun. Karena sifat pembangunnya itu akhirnya jasadnya Allah awetkan hingga saat ini.
teman-teman, setelah kita tahu kisah dan siapa sih itu Fir'aun, maka kita perlu tahu apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Fir'aun tersebut. Yang dapat kita ambil dari kisah Fir'aun yang pertama, jangan berlaku sombong dan merendahkan orang lain. Yang kedua, selalu mengingat nikmat Allah dan jangan sampai kufur nikmat. Yang ketiga, selalu bermuhasabah. Yang terakhir, selalu memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari